Shalom, selamat malam semuanya. Shalom. Kita bertemu di Zoom sesi pertama pendalaman Alkitab dengan seri manusia. Subtema kita adalah in the beginning, pada mulanya. Ya, tolong di mute semua, kecuali saya tentunya. Co-host, tolong di mute semua. Ya. Ya, kecuali saya ya. Oke. Nah, jadi kalau kita akan melalui seri panjang, Bapak Ibu jangan belajarnya jangan buru-buru. Nanti kita tidak bisa menikmati apa yang kita lalui. Kita harus belajar secara perlahan namun pasti. Jadi supaya apa yang kita pelajari itu benar-benar melekat dalam hidup kita dan kita berubah. Sebab kalau hanya menjadi pintar, banyak orang pintar, tapi tidak berubah. Jadi tujuan pendalaman Alkitab online ini bukan menjadikan manusia jadi pintar, tapi menjadikan manusia pikiran dan hatinya berubah seturut kehendak Tuhan. Jadi subtema kita adalah in the beginning. Ini akan setiap Rabu jam 7 malam. Jadi Rabu malam ini adalah malam pertama. Ya. Sebelumnya kita perlu sepakat dulu ya bahwa aturan main dalam Zoom ini yang pertama memakai nama sesuai dengan registrasi ya. Jadi jangan namanya nama handphonenya. Itu yang pertama. Yang kedua, selama sesi harap mic-nya di mute supaya tidak banyak mengganggu suara yang lain. Dan disarankan menggunakan headset meskipun ini tidak mutlak. Tidak pakai juga nggak apa-apa, kalau di kamar sendirian kan nggak apa-apa. Jika ingin bertanya bisa raise hand atau chat saja, chat ke co-host dalam hal ini. Jadi Bapak Ibu tidak akan bisa chat satu sama lain, tetapi kalau chat bisa ke host, co-host. Co-host kita ada 3 orang, Saudari 20, Saudari Ripka, dan Putri. Jadi Bapak Ibu bisa chat ke sana untuk bertanya. Nanti di akhir sesi ini akan makan waktu 30 menit, 1 jam, kemudian dilanjutkan 30 menit tanya jawab. Jadi Bapak Ibu kalau ada pertanyaan jangan ditunda, langsung chat saja, bisa ke 20, bisa ke Ripka, bisa ke Putri. Ya. Saya sarankan untuk menyiapkan Alkitab dan buku catatan, tapi yang lebih utama lagi adalah hati dan pikiran kita. Sebab belajar firman tidak hanya pakai pikiran, terutama hati. Nanti kita akan lihat bahwa banyak orang pintar pun belum tentu mengerti. Nah, yang lebih penting lagi adalah sesi ini adalah sesi belajar, bukan debat. Jadi kalau ada yang ikut join tapi sudah pintar ya jangan ikut ini, karena ini untuk belajar. Ya. Tapi kalau memberikan masukan, dipersilakan. Perbedaan-perbedaan kita terima tidak masalah, asal dasarnya Alkitab. Justru dengan cara perbedaan itu kita akan menjadi sehat pikiran kita. Terkadang kita bisa salah. Terkadang Bapak Ibu juga bisa salah. Ya. Oke. Kemudian bagi yang belum mendaftar teman-temannya, kamarnya sudah penuh, tapi dipersilakan untuk mendaftar terus. Kenapa? Karena dengan mendaftar maka bisa masuk ke WA Group PA online. Tujuannya adalah setiap komunikasi akan kita komunikasikan lewat WA Group tersebut. Ya. Bagi peserta juga disediakan aplikasi online Bible Study. Dan itu gratis, silakan diinstal. Yang berisi bahan-bahan yang berhubungan dengan PA ini. Jadi setiap hari Bapak Ibu bisa menjalankan OBS. Dan di sana ada renungan, bahan-bahan, slide yang kita bahas ini. Saya bisa bagikan lewat OBS. Nanti disilakan diinstal. Kalau yang belum install silakan tanya ke co-host. Ya. Nanti dan di WA Group kita sudah jelaskan bagaimana menginstalasinya. Ya.
Nah, tapi untuk Bapak Ibu yang belum sempat join malam ini atau setiap Rabu malam, tidak usah khawatir sebab setiap sesi ini direkam dan, eee, nanti akan saya upload ke YouTube. Jadi tidak ada masalah, kita akan lihat, rekamannya di YouTube ya. Kalau kita bicara tentang topik manusia ini ya, manusia ini sebenarnya adalah satu pokok utama di dalam keselamatan. Sebab yang menjadi yang menjadi objek keselamatan adalah manusia. Makhluk lain tidak. Setan juga tidak termasuk. Iblis tidak termasuk. Roh jahat tidak termasuk. Yang satu-satunya objek keselamatan adalah manusia. Objek keselamatan itu hanya manusia. Konteksnya yang mau diselamatkan adalah manusia. Sedangkan iblis, setan, dan roh-roh jahat tidak akan diselamatkan. Bukan objek keselamatan. Ya. Jadi itulah sebabnya topik ini adalah topik yang sangat penting. Karena kita manusia. Jadi banyak orang tidak mengerti tentang pengertian ini, manusia. Istilahnya ini adalah antropologi. Antropologi itu berasal dari antropos dan logia atau logos. Artinya ilmu tentang manusia. Tentu saja menurut Alkitab. Ya. Oke, Bapak Ibu. Jadi banyak orang yang tidak mengerti siapa sebenarnya dirinya. Siapakah manusia itu? Sehingga ia berkelakuan tidak seperti seharusnya. Orang tidak tahu siapa jati dirinya. Jadi itulah sebabnya kita bisa melihat banyak orang aneh setiap harinya. Ada yang sombong, ada yang jahat bahkan. Ada yang sukanya senang membuli orang. Ada yang sukanya serakah menipu sana sini. Ada yang dengan orang tua pun bisa benci. Ini manusia-manusia yang tidak mengerti siapa dirinya. Untuk apa ia diciptakan. Bagaimana proses penciptaannya. Bagaimana mungkin manusia yang diciptakan Tuhan kok bisa jatuh dalam dosa? Apakah Tuhan yang salah? Atau bagaimana ini? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini akan kita jawab melalui kelas ini panjang lebar nantinya. Jadi Bapak Ibu harus tahu kenapa kita belajar tentang manusia. Karena kita manusia. Tujuannya apa sih manusia itu diciptakan? Tujuannya apa? Banyak orang tidak tahu, bukan? Hidup ini untuk apa? Coba kalau kita ditanya, setiap kita ditanya, hidup ini untuk apa? Nanti jawabannya sulit tuh. Kalau kita mengerti siapa diri kita, mengapa kita diciptakan, tujuannya apa, maka kita bisa memposisikan diri kita dengan benar di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak tahu tujuan hidup ini apa, bagaimana kita bisa berkelakuan atau hidup sesuai kehendak Tuhan? Makanya kalau ada di antara kita yang belum tahu untuk apa hidup ini, cocok ikut pendalaman Alkitab online ini. Sebab saya percaya firman yang ditabur dengan benar dan dimengerti dengan benar, maka membuat orang yang mengerti itu hidupnya berbuah-buah. Ada yang 30 kali, ada yang 60 kali, bahkan ada yang 100 kali. Bapak Ibu buktikan sendiri, bertekun ikut pendalaman Alkitab ini, nanti setelah 6 bulan aja sudah terasa perubahannya. Setahun lebih hebat lagi. Tapi harus dihidupi. Harus dihidupi setiap hari. Ya, jangan cuma teori yang pintar. Sebab banyak orang teorinya pintar,
tapi hidupnya jauh daripada teorinya. Tidak sesuai. Kejadian 1 ayatnya yang pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini satu kalimat inilah yang akan kita pelajari malam ini. Hanya satu kalimat saja. Tapi nanti lari kemana-mana. Kalau kita mendengar kata pada mulanya, ini pengertiannya apa ini? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah di situ adalah terjemahan dari Elohim. Elohim. Ya. Ini co-host masih ada yang masuk ke waiting room ya. Tolong dimasukkan semua. Ya. Oke. Jadi pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya di sini apa artinya? Coba kita ke sharing screen. Ya, Bapak Ibu bisa melihat screen ini ya? Bisa. Oke. Bisa. Ya, Pak, Ini jelas, adalah Pak. kitab Kejadian 1 ayat 1. Teks aslinya seperti ini. Jadi bunyinya begini Bapak Ibu. Bereshit bara Elohim et hasamayim wa et haaretz. Jadi Tuhan itu Allah itu terjemahan dari Elohim. Bapak Ibu mesti membiasakan diri dari sekarang bahwa Allah di Alkitab kita itu terjemahan dari Elohim. Ya. Elohim, pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Kita mulai dari kata pertama ya, Bereshit. In the beginning, terjemahan dalam bahasa Inggrisnya. In the beginning ini, ya, sebenarnya tidak terlalu tepat terjemahan ini. Jadi, in the beginning itu sebenarnya tidak terlalu tepat. Bagi orang yang mengerti bahasa Ibrani, pada mulanya ini, teks asli Ibraninya adalah Bereshit. Bereshit ini artinya sebenarnya tidak bisa disebut in the beginning. Ini tetap video kan? Yang bisa disebut adalah terjemahannya mungkin bisa menjadi in a beginning. Atau in the beginning of. Jadi pada mula sesuatu. Pada mulanya apa? Bapak Ibu jangan berpikir itu pada mulanya itu Allah mula-mula. Ini adalah konteksnya pada mula penciptaan langit dan bumi. Jadi Allah tidak mempunyai mula-mula, tidak mempunyai akhir. Ini perlu diingat ya, Bapak Ibu sekalian ya, bahwa Allah kita itu, Elohim itu, tidak punya awal, tidak punya akhir. Jadi kalau itu pada mulanya itu di situ bukannya pada mulanya Tuhan, awalnya Elohim, bukan. Ini adalah awal mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Dari sisi manusianya. Sebab Elohim atau Allah hidup dalam bukan dimensi waktu. Hidup di kekekalan. Kalau kita bicara kekekalan, itu artinya tidak ada waktu. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Allah ada di kekekalan. Nah, jadi ketika Alkitab berkata pada mulanya, itu konteksnya adalah ketika penciptaan, yang mengawali penciptaan adalah Allah, Elohim. Di situ dipakai kata bara. Bereshit bara Elohim.
Elohim itu Allah, bara itu mencipta, Bereshit itu pada mulanya. Dipakai kata bara ini, Bapak Ibu perlu, meskipun ada yang awam, ada yang sekolah teologi ya, tapi perlu tahu kata bara ini hanya digunakan untuk Elohim, untuk Allah, untuk Tuhan. Tidak untuk yang lain. Kenapa? Karena bara ini konteksnya adalah mencipta tanpa bahan. Jadi bayangkan Bapak Ibu, Allah kita mencipta tanpa ada bahannya. Itulah kata kerja bara, tanpa bahan. Nah, kalau manusia membuat rumah, ada bahannya. Manusia membuat pakaian, ada bahannya. Tapi kalau Allah membuat langit dan bumi dan segala isinya, tanpa bahan. Makanya ada kata bara. Bara ya. Coba kita share screen-nya. Bara. Ini dia. Kata bara. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ini. Ini nih. Ini yang saya lingkari nih. Kata bara ini kata kerja, mencipta tanpa bahan. Dari tidak ada menjadi ada. Ya, bara. Nah, jadi tidak ada manusia yang memakai kata kerja ini, bara. Itu sebabnya tidak ada kata-kata yang pakai kata bara. Ya. Jadi tidak ada manusia yang menggunakan kata bara. Karena bara ini dipakai oleh Allah untuk mencipta tanpa bahan. Sedangkan manusia tidak bisa mencipta tanpa bahan. Jadi Bapak Ibu coba punya pengertian sekarang ini, sebenarnya tidak ada manusia yang bisa mencipta. Coba dicatat baik-baik. Siapa yang mencipta pakaian kita ini? Tidak. Yang ada penjahit, bukan pencipta. Yang ada adalah pembuat Penjahit. perakit kainnya. Jadi bukan mencipta dari nggak ada menjadi ada. Tapi menemukan. Misalnya seorang ilmu pengetahuan. Ilmuwan. Seorang ilmuwan menemukan hukum gravitasi. Isaac Newton misalnya. Apakah ia yang menciptakan hukum gravitasi? Bukan. Ia hanya menemukan bahwa ternyata di alam ini ada hukum gravitasi. Semua hukum-hukum yang ada bukan manusia yang membuat. Manusia hanya menemukan, oh ternyata formulanya seperti itu. Sedangkan yang menciptakan tetap Tuhan. Satu-satunya penggunaan kata bara yang diterapkan oleh manusia adalah seorang pesulap. Bapak Ibu tahu tukang sulap ya. Tukang sulap itu kalau dia beraksi, di topinya belum ada kelinci, lalu dia pakai kata abra kadabra. Lalu kelincinya muncul. Seolah-olah ia mencipta dari tidak ada menjadi ada. Nah makanya di kata abrakadabra itu ada kata bara. Kata kerja bara. Abarakadabra. Nah, tapi itu tukang sulap. Tidak benar-benar mencipta dari yang tidak ada. Ya, kita sudah bahas in the beginning, pada mulanya itu konteksnya adalah dari sisi manusia, penciptaannya. Kalau dari sisi Allah, Allah tidak punya permulaan dan tidak punya akhir. Manusia waktu menciptakan langit dan bumi ini hanya salah satu permulaan. Kita tidak tahu permulaan yang lain ada atau tidak. Tapi kalau konteksnya manusia, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi yang sekarang ini ada. Gitu. Dan kata mencipta bara hanya dipakai Allah, kecuali oleh tukang sulap. Nggak apa-apa lah, itu kan cuma yang namanya tukang sulap ya. Bara. Elohim sendiri itu bentuknya jamak, Bapak Ibu. Bapak Ibu catat ya pelan-pelan. Nanti dengan berjalannya waktu kita akan belajar itu sebenarnya jamak atau tidak dan seterusnya. Kita pelan-pelan nih karena baru mulai. Ya, Bapak Ibu yang sudah mengerti harus sabar. Kita mau bareng-bareng rame-rame nih, ya. Oke. Jadi
Itulah sebabnya kalau kita mengerti filosofi daripada semua yang mula-mula terjadi ini, maka dampaknya akan luar biasa. Tidak ada pencipta lain artinya. Sebelum penciptaan tidak ada waktu artinya. Dimensi waktu belum ada. Yang ada adalah kekekalan. Dimensi waktu terjadi ketika penciptaan langit dan bumi. Kalau menurut para ilmuwan, ada peristiwa namanya Big Bang, ledakan besar yang memulai penciptaan. Ini suatu teori yang tidak bisa dibuktikan sebenarnya. Memangnya ada orang yang bisa melihat dahulu menciptakan bagaimana penciptaan itu, terjadinya langit dan bumi? Tidak bisa. Itu bisa dikategorikan hipotesa. Big Bang teori. Teori ledakan besar. Jadi kalau para ilmuwan yang tidak percaya adanya Allah atau Tuhan, tetapi dia percaya bahwa ada teori Big Bang, maka ini belum lengkap artinya pengertiannya. Kalau saya mau tanya nih, mengapa terjadi ledakan besar? Ini para ilmuwan tolong jawab. Kalau mereka percaya bahwa terjadinya langit dan bumi ini karena ledakan besar, bukan karena Allah, maka itu tidak masuk akal. Kenapa? Karena tidak mungkin ada ledakan besar kalau tidak ada yang mengadakannya. Secara sains tidak akan terjadi perubahan kalau tidak ada yang mengubah. Jadi, meskipun ledakan besar itu belum tentu benar juga. Seandainya benar caranya Tuhan mencipta mula-mula begitu, di luar angkasa sana terjadi langit dan bumi, itu pun ada Allah sang pencipta, yaitu yang menciptakan langit dan bumi dengan cara meledakkan Big Bang itu, seandainya teori Big Bang benar. Tapi kan belum tentu benar. Ya. Jadi ada poin-poin penting yang kita dapatkan malam ini. Yang pertama, pencipta hanya satu, Allah kita, Elohim, yang diterjemahkan menjadi Allah dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, Allah kita tidak punya awal dan tidak punya akhir. Jadi kalau ada kata pada mulanya, itu adalah pada mulanya penciptaan, bukan pada mulanya Allah. Pada mulanya penciptaan langit dan bumi. Bagi kita mula-mula begitu tuh, gitu. Permulaan waktu, ya. Yang ketiga, hanya Allah yang bisa mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Tanpa bahan. Kalau ada ilmuwan yang berkata, aku yang menciptakan pesawat terbang. Tidak, ia tidak menciptakan. Ia hanya merakit. Aku yang menciptakan komputer. Tidak. Ia hanya merakit, menemukan hukum-hukum fisika di dalamnya, membuat alat-alat elektronik, perhitungan matematikanya dan sebagainya, teknik digitalnya, sehingga akhirnya menjadi komputer seperti yang kita lihat ini. Tapi itu bukan mencipta, itu merangkai. Merancang boleh, tapi merangkai. Memerlukan bahan. Ya. Di-mute biar nggak bisa. Nah, jadi dari Kejadian 1 ayat 1 ini kita sudah mulai mengerti beberapa poin penting. Tolong dicatat baik-baik. Itu tadi, ada 3 minimal. Ya. Kita lanjutkan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saya sharingkan screen saya lagi. Ya. Semua melihat ya? Ya. Pada mulanya, in the beginning, God created the heavens. The heavens ini, Shamayim ini, pakai kata definite artikel di depannya, H. Itu the bahasa Inggrisnya. The heavens. Ini kok ada yang menulis ya.
Ya, Shamayim ini the heavens, ya, Shamayim. Nah, oke, yang dimaksud Shamayim adalah, ya, yang dimaksud Shamayim adalah langit terjemahannya dalam konteks ini. Nah, di konteks lain, Shamayim ini diterjemahkan menjadi surga. Kebetulan dalam bahasa Inggris diterjemahkan the heavens. Surga-surga, jamak. Langit-langit. Bapak Ibu tolong perhatikan bagaimana kalau orang Chinese berkata yang dulu belum percaya Tuhan, mereka berkata, mereka berdoa kepada Dewa Langit. Langit di situ, itu bisa berarti Samayim. Penguasa langit. Sangti. Sangtian. Penguasa langit. Siapa itu penguasa langit? Siapa itu raja langit? Siapa itu raja surga? Sebenarnya yang dimaksud ya Allah sendiri atau Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau mendengar kata Shamayim itu artinya langit, ya. Langit atau surga, ya. Sebentar. Ini ada yang coret-coret anotasi. Tolong Bapak Ibu jangan coret-coret di sini ya. Kita lagi belajar nih, ya. Oke. Nah, dan di earth, Haaretz, bumi kita ini. Nah, jadi kalau bumi langit dan bumi yang sekarang ada ini, itu adalah hasil ciptaan mula-mula ini. Cuma keadaan di bumi sudah berubah. Karena manusia jatuh dalam dosa, bukan? Jadi sudah berubah, sedangkan langit belum berubah. Tidak ada apa-apa di langit, di bumi yang dikutuk oleh Tuhan. Nanti kita akan baca dalam pertemuan berikutnya, lebih detail lagi, ayat-ayat berikutnya. Ya, jadi dengan pelajaran manusia ini, jangan membatasi diri. Kita harus mulai belajar lebih luas lagi. Gambar besarnya harus ditangkap, terutama konteksnya. Ada banyak orang bertanya begini, kalau Tuhan ada, kenapa ada pandemi, Pak? Di mana perlindungan Tuhan? Kenapa orang-orang percaya dibiarkan sakit juga? Kenapa ada banyak hamba Tuhan juga dipanggil pulang, meninggal maksudnya? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan terjawab dalam sesi yang panjang. Kita sedang belajar baru ayat pertama. Kitab pertama, pasal pertama, ayat pertama. Ya. Nah, Bapak Ibu kalau ada yang bisa mengakses internet, di internet ada interlinear namanya. Nah, ini contohnya bentuk interlinear Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang tidak belajar Ibrani sampai bahasa Ibrani sampai lancar, bisa ada bantuan dengan interlinear yang ada di internet. Ya. Nah, oke. Kalau kitab Kejadian ini diragukan orang tulisannya, kebenarannya, maka kita perlu tahu bahwa kitab Kejadian ini ditulis sudah lama, jauh sebelum kitab-kitab yang lain ada. Coba kita lihat seberapa lama sebenarnya kitab ini adanya. Ya, oke. Bapak Ibu bisa melihat gambar ini ya. Orang kita lihat kitab Taurat ditulis tahun kira-kira 1400 sebelum Masehi. Kitab Taurat itu ditulis 1400 sebelum Masehi, kira-kira. Oleh siapa? Oleh Musa. Meskipun ada beberapa teolog yang berpendapat itu kumpulan tulisan sebelumnya, katanya. Tulisan sebelumnya dikumpulkan oleh para rabi setelah lewat zamannya Musa.
Tapi secara tradisional dipercaya bahwa 5 kitab yang pertama di Alkitab kita Perjanjian Lama itu ditulis oleh Musa pada tahun 1400 sebelum Masehi. Perkiraannya di sana. Ya. Nah, yang perlu kita tahu adalah jadi kitab Taurat ini kitab yang sangat tua. Ya. Kitab Taurat ini adalah kitab yang sangat-sangat tua. Adalah kitab yang sangat tua. Kenapa? Karena di tahun 563 sebelum Masehi, tokoh agama Buddha baru lahir, Siddhartha lahir. Siddhartha Gautama. Kemudian tahun 551 sebelum Masehi, Konfusius lahir. Tokoh agama Konghucu. Kemudian sekitar tahun 600 sebelum Masehi sampai 400 sebelum Masehi, karena ini banyak pendapat, maka sekitar itu ada tokoh yang namanya Lao Tzu menulis Tao Te Ching, kitab perubahan. Ini merupakan dasar daripada agama Tao. Nah, sedangkan agama Islam, nabinya lahir 570 Masehi. Artinya kalau kitab Taurat jauh lebih tua. Jadi kalau dibandingkan tahun 2020, itu sudah hampir berapa itu? 2000 tambah 1500. Kira-kira hampir 3.500 tahun yang lalu kitab Taurat. Jadi pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu sudah 3.500 tahun yang lalu. Ya. Jadi kalau ada yang bertanya, kitabmu itu nggak terlalu tua, yang lain lebih tua. Tidak, ini sejarahnya. Jadi Bapak Ibu harus bisa menjawabnya. Ini sejarah tidak bisa diubah-ubah. Sejarah ya begini. Gitu ya. Oke. Nah, jadi kebenaran itu seperti saya sering bicara, kebenaran itu sesuai dengan fakta. Fakta sesuai dengan Alkitab tentunya. Jadi Alkitab harus diartikan secara konteks, secara benar, maka akan sesuai fakta, pasti. Makanya kalau ada seseorang yang bicara bahwa bumi ini gepeng, datar maksudnya, itu pasti salah. Sebab faktanya bumi ini bulat. Kebenaran itu sesuai fakta. Kalau seluruh dunia tidak ada yang percaya bahwa bumi itu bulat, tidak ada masalah, tapi bumi itu tetap bulat. Kalau ada yang tidak percaya bahwa kitab Kejadian itu real, nyata, dan benar-benar firman Tuhan, itu pun tidak ada masalah. Karena apa? Karena kitab Kejadian kita tetap firman Tuhan. Yang membutuhkan firman Tuhan adalah manusia. Jangan dibalik. Tidak ada yang percaya seluruh dunia pun tidak ada masalah. Kebenaran tetap kebenaran. Tuhan tidak membutuhkan manusia. Manusialah yang butuh Tuhan. Jadi kalau kita diciptakan dari tidak ada menjadi ada, itu pun sudah anugerah. Anugerah yang luar biasa. Ya, poin-poin ini dicatat ya Bapak Ibu ya. Ada banyak hal yang kita akan dapatkan selama sesi-sesi berikutnya. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya mau bicarakan soal, ya ini dia. Coba saya sharingkan dulu ya. Share screen. Oke. Jadi Bapak Ibu, saya sarankan untuk menginstal aplikasi OBS. Nanti mulai malam ini, besok, Bapak Ibu kalau menjalankan OBS, langsung di layarnya tampil bahan-bahan yang berkaitan dengan apa yang kita bahas ini. Bisa berupa teks, bisa berupa gambar, bisa campuran, ada suara, ada video, dan seterusnya. Jadi saya akan supply terus bahan-bahannya, sedikit demi sedikit, setiap hari dipelajari. Jadi seperti sekolah aja Bapak Ibu. Jadi enak, di rumah, setiap hari pakai handphone, sudah ngumpul di situ bahannya. Itu sebabnya saya sarankan semua untuk bergabung, supaya apa?
supaya juga terima, yang tidak ikut join di Yout di mana, di Zoom ini tetap bisa mengikuti melalui YouTube atau melalui OBS ya, balik lagi, ya. Jadi tujuan daripada kita belajar ini, in the beginning ini akan lanjut ke sesi kedua nanti tetap in the beginning, karena kita belum apa-apa. Jadi kita itu harus mengerti benar, kita sampai di zaman ini apa yang terjadi selama ini. Jangan kita mengulang kesalahan yang sama yang terjadi di masa lalu. Nah, dulu Adam buat salah, kita jangan buat salah lagi. Sejarah sudah begitu banyak, ada agama-agama yang lahir setelah zaman Taurat. Kita baca Taurat, firman Tuhan yang mula-mula, ya. Kalau baca Alkitab jangan buru-buru. Kan banyak orang membaca Alkitab itu buru-buru. Terus ini kalau ditanya temannya, "Kau sudah berapa?" "Sudah 10 kali." "Aku 20 kali." Tidak penting. Yang penting adalah mengerti. Jadi mulai sekarang harus membaca ayat dengan mengerti konteksnya. Jangan cuma menggunakan kamus atau leksikon atau dictionary atau kemampuan berbahasa Ibrani atau kemampuan berbahasa Yunani tanpa melihat konteks. Sebab konteks lebih penting dari semuanya itu. Jadi kalau Bapak Ibu yang tidak bisa bahasa Ibrani, tidak bisa bahasa Yunani, tapi mengerti konteksnya, itu bagus juga. Tapi kalau mengerti bahasa aslinya lebih bagus lagi. Tapi nggak masalah, asal konteksnya benar. Bapak Ibu nanti kalau sudah berapa sesi ya, akan melihat khotbah-khotbah itu banyak yang tidak benar sebenarnya. Cuma ya di internet banyak orang yang tidak mengerti, jadi eh, didengarkan, padahal tidak sesuai dengan konteks yang ada. Ya, Kitab Kejadian ditulis sudah lama dalam bahasa Ibrani. Ingat, bahasa Ibrani ini mula-mula ditulis tanpa vokal, tanpa tanda baca, tanpa tanda vokal yang disebut nikut, tanpa nikut-nikut. Nah, karena turun-temurun secara tradisi, hari ini kita masih bisa baca dengan benar. Kita bisa baca itu beresit, bukan birisit atau apa, burusut gitu, bukan. Beresit. Kenapa? Karena sudah diberi tanda vokal juga. Kita berhutang budi kepada para ahli Masoret, sehingga hari ini kita masih menemukan Ibrani dalam gramatika dan lafal yang benar. Nah, jadi kalau ada orang-orang yang mengubah lafal Ibrani, bahkan tanda bacanya ada yang berani mengubah, maaf ya, itu salah pasti. Sebab Alkitab kita sudah baku tanda bacanya dan seterusnya. Ya. Nah, inilah sekelumit tentang in the beginning Kejadian 1 ayat 1. Antropologi atau ilmu tentang manusia ini, doktrin tentang manusia ini, itu sangat menarik dan luar biasa. Kalau Bapak Ibu mendengarkan seorang motivator, itu saja sudah menarik. Padahal motivator tidak memiliki dasar Alkitabiah. Kadang-kadang ngomongnya asal menghibur, asal ngomong, asal orang senang. Tapi kita sedang belajar dengan dasar-dasar Alkitabiah. Jangan dilewatkan, dicatat setiap poin yang didapat. Pengalaman saya ya, ketika kita mendengar kebenaran, itu tiba-tiba mendapatkan banyak sekali pencerahan. Sebab Alkitab kita juga berkata iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kalau kita baca, coba bayangkan satu ayat saja dari tadi, kita sudah dapat poin sangat banyak. Jadi jangan buru-buru.
ayat per ayat kalau perlu. Nanti kita lompat ke ayat yang penting-penting saja, ya. Karena kita lebih tekanannya kepada doktrin manusia, bukan kepada ayat per ayat, satu per satu. Tapi tentu saja konteksnya harus benar. Jadi Bapak Ibu pastikan nanti link YouTube-nya dibagikan ke teman-teman ya besok. Nanti kalau yang belum ikut, minggu depan sudah bisa ikut. Bapak Ibu sekalian, siapkan satu catatan. Kalau saya catatannya lembaran kertas bekas, tapi jangan dibuang, dicatat terus poin-poinnya, nanti kita lihat perubahannya setelah 6 bulan. Sebab setiap firman Tuhan itu berdampak dalam hidup kita. Sangat berdampak. Contohnya satu ayat aja, Kejadian 1 ayat 1 ini. Dari situ kita sudah tahu berbagai macam. Para ilmuwan yang tidak percaya bahwa ada Allah, mereka percaya evolusi, bahwa segala sesuatunya ada tanpa dicipta, ada dengan sendirinya. Itu benar-benar tidak alkitabiah dan tidak sesuai. Dan itu sebenarnya tidak sesuai dengan sains. Sebab tidak mungkin segala sesuatu ada dengan sendirinya lalu menjadi baik, lalu menjadi manusia, tidak mungkin. Ya, kitab Kejadian 1 ayat 1 ini pertama kali ditulis. Intinya yang penting itu supaya orang tahu bahwa ada Allah yang menciptakan. Bahwa kita semua diciptakan oleh Allah. Ya. Jadi Alkitab tidak pernah menceritakan mengapa Allah ada dan sebagainya. Sebab orang-orang yang menulis Alkitab yang dipercaya Tuhan untuk menuliskan firman-Nya sudah percaya Tuhan. Jadi tidak perlu pembuktian apa-apa. Itulah sebabnya di ayat 1 langsung berkata pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Alkitab kita dimulai dengan penciptaan langit dan bumi. Nanti kalau kita belajar entah berapa tahun lagi, di kitab Wahyu diakhiri dengan langit dan bumi lagi, tapi yang baru. Jadi Alkitab kita itu benang merahnya adalah keselamatan manusia. Jadi semua topik akan berhubungan dengan keselamatan manusia. Kalau ada ayat-ayat yang tidak berhubungan sama sekali dengan keselamatan, berarti itu bukan yang inti. Kalau yang inti itu adalah yang berhubungan dengan keselamatan dan itu tidak boleh salah. Ya. Bapak Ibu secara singkat saja, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian manusia jatuh dalam dosa. Kemudian Nabi Yesaya bernubuat bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi yang baru. Karena yang lama mau dimusnahkan, maka diciptakan yang baru. Rasul Petrus menulis bahwa sesungguhnya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Di kitab Wahyu diceritakan bahwa barang siapa menang, ya ada di langit baru, bumi baru bersama Tuhan, memerintah. Langit dan bumi yang baru, di sana tidak ada duka cita. Nah, jadi kalau kita lihat benang merahnya, jadi langit dan bumi itulah rencana awal Tuhan untuk dihuni oleh manusia selama-lamanya. Bapak Ibu kalau membaca Alkitab harus bisa berandai-andai sedikit, tapi dasarnya tetap benar. Coba bayangkan di kitab Kejadian, seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa. Satu, tentu manusia tidak mati, akan hidup kekal di bumi. Kedua, Tuhan Yesus tidak perlu menebus dosa manusia, karena manusia nggak jatuh dalam dosa. Namanya juga berandai-andai ini ya. Manusia hidup kekal di bumi, dan punya anak keturunan yang akan memenuhi bumi. Dan itulah tidak akan ada neraka lagi, dan itulah sebenarnya
bumi ini direncanakan Tuhan sebagai surganya manusia. Nah, ini sederhana sebenarnya. Tapi karena manusia jatuh dalam dosa, maka bumi ini tidak jadi menjadi surga. Sebab kalau kita berkata Shamayim, maka itu langit dan bumi, termasuk bumi. Shamayim itu sebenarnya universe, jagat raya. Jadi termasuk bumi. Jadi kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, maka hidup kekal di bumi selamanya. Maka bumi ini sebenarnya surganya manusia. Tidak akan ada pandemi COVID seperti hari ini. Tidak akan ada orang menderita kalau Adam dulu tidak jatuh dalam dosa. Ya, jadi eh, kita PA kita ini kan seminggu 1 kali, Rabu malam. Tapi ingat, Kamis pagi pun Bapak Ibu akan terima potongan-potongan ajaran kebenaran ini yang berhubungan dengan PA kita ini. Dan tiap hari boleh dibaca di OBS supaya melengkapi. Nah, sebagai catatan di situ. Selain Bapak Ibu harus mencatat sendiri, sebab mencatat sendiri itu tetap berbeda dengan ketikan orang. Kalau kita mencatat sendiri dari jauh, membaca tulisan sendiri itu sudah langsung familiar dan langsung mengerti. Jadi Bapak Ibu jangan hanya mendengar, coba mendengar sekali lagi dibikin ringkesannya, dibuat ringkasannya, dibuat sketsanya, catatan-catatan pentingnya, supaya sekali belajar jangan balik-balik lagi. Banyak orang belajar Alkitab, setelah sampai di Wahyu, Kejadian lupa. Jangankan sampai Wahyu, baru Keluaran, Kejadian sudah lupa lagi. Ini serius loh, belajar, catat. Bayangkan kalau 1 hari 1 lembar kecil, 1 tahun ada 360 lembar, tebal sekali itu. Bapak Ibu akan berubah. Belajar yang benar itu begitu. Bukan cuma mendengar, amin, lalu besok lupa. Ya, oke, Bapak Ibu yang akan bertanya silahkan chat langsung ke co-host kita, bahwa kita belajar pengertian tentang doktrin manusia ini sangat penting. Sebab seseorang yang tidak mengenal siapa dirinya, ia tidak akan mengerti siapa dirinya di hadapan Tuhan. Ia tidak akan bisa memposisikan dirinya di hadapan Tuhan dengan benar. Ia tidak akan dapat menyenangkan hati Tuhan. Sebab tidak mengerti asal-usulnya siapa dirinya, untuk apa diciptakan, posisinya bagaimana. Coba kita lihat, banyak orang kalau ketemu Tuhan, aku klaim janjinya. Seolah-olah ia punya hak untuk mengklaim Tuhan. Dia tidak tahu posisinya di hadapan Tuhan. Berani mengklaim Tuhan. Berani menggunakan nama Tuhan untuk mengklaim. Dalam nama Yesus katanya. Emangnya nama Yesus bisa dipakai sembarangan? Ya kan? Jadi kalau seseorang tidak mengenal siapa dirinya, maka ia tidak akan mengasihi siapa dirinya. Tidak bisa mengasihi dirinya dengan benar. Kalau ia tidak bisa mengasihi dirinya dengan benar, ia tidak akan bisa mengasihi orang lain dengan benar. Tidak mungkin. Karena cara berpikirnya salah. Ya. Jadi kita belajar hal ini itu supaya kita mengerti siapa diri kita, bagaimana mulanya, rencananya Tuhan bagaimana, siapa Tuhan termasuk, ya, dampaknya apa dalam hidup kita hari ini. Ya. Coba kita baca Matius 22 ayat 39 sebelum kita akhiri. Matius 22 ayat 39. Ini adalah ayat di mana Tuhan Yesus ditanya hukum yang terutama oleh orang-orang yang di sekelilingnya, orang Yahudi terutama. Karena orang Yahudi mempunyai 613 aturan Taurat. Maka Yesus ditanya, sebenarnya intinya apa Tuhan? Nah, Tuhan jawab, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap yang ada padamu, dengan segenap pikiran, akal budi, dan seterusnya. Termasuk dengan segenap uang kita, dengan segenap waktu kita, dengan segenap mulut kita, dengan seluruh hidup kita. Nah, di ayat 39, Tuhan berkata begini, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau seseorang tidak bisa mengasihi dirinya sendiri, bagaimana ia bisa menjalankan hal ini? Bagaimana supaya seseorang bisa mengasihi dirinya dengan benar? Belajarlah dari Alkitab, apa kehendak Tuhan, untuk apa kita dicipta, rancangan mula-mula itu seperti apa, kenapa kita sekarang begini, kenapa manusia jatuh dalam dosa. Nah, semua ini akan kita jawab dalam sesi-sesi panjang pendalaman Alkitab online ini.